Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu semangat dan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Nugraheni dengan NIM K75240501. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang peluang usaha dan entrepreneurship digital dalam layanan bisnis modern. Oke, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar 3 hal penting. Yang pertama, memahami apa itu peluang usaha dan entrepreneurship digital. Yang kedua, menganalisis berbagai peluang usaha dalam layanan bisnis modern. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara membuat ide usaha digital sederhana yang bisa kita kembangkan sendiri. Kalau udah siap, kita lanjut ke materi pertama. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian melihat peluang di sekitar kita yang bisa dijadikan usaha? Nah, peluang usaha itu adalah kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan. Biasanya peluang muncul dari kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Misalnya, banyak teman sekolah yang suka beli makanan ringan. Kita bisa memanfaatkan itu dengan membuka usaha makanan online. Di era digital, peluang ini semakin luas karena teknologi membuat kita bisa menjual dan mempromosikan produk dengan lebih mudah. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan entrepreneurship digital? Sederhananya, ini adalah kegiatan wirausaha yang menggunakan teknologi digital untuk menjalankan bisnis. Dengan platform seperti Shopee, TikTok, Instagram, atau WhatsApp, siapapun bisa memulai usaha mereka sendiri. Contohnya, jualan buket bunga lewat Instagram atau membuka jasa desain online dengan Canva. Jadi, dunia digital membuka kesempatan besar untuk semua orang yang mau kreatif dan berani mencoba. Next slide, ciri dan karakteristik usaha digital. Usaha digital punya ciri khas tersendiri loh. Biasanya usaha ini menggunakan teknologi internet, pelayanan yang cepat dan efisien, serta mudah beradaptasi dengan tren. Selain itu, pelaku usaha digital harus peka terhadap kebutuhan pasar supaya produknya selalu relevan dan juga menarik. Nah, di sini ada manfaat entrepreneurship digital. Apa sih manfaatnya? Jadi ada banyak manfaat yang bisa kita dapat dari bisnis digital. Misalnya, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus membuka toko fisik. Biaya operasional juga lebih hemat, waktu lebih efisien, dan juga tentu saja bisa membuka peluang kerja baru. Selain itu, bisnis digital juga melewati kreativitas dan kemampuan kita berinovasi. Nah, di sini ada contoh usaha digital. Apa aja sih contoh usaha digital itu? Nah, contohnya itu banyak banget. Sekarang ini banyak toko online yang menjual makanan, pakaian, bahkan buket bunga seperti bunga cantik dan lain sebagainya. Ada juga desain logo dan promosi di Instagram atau layanan seperti GoSend dan juga Grab Express yang memanfaatkan teknologi digital. Semua usaha ini menunjukkan bahwa dengan kreativitas dan teknologi, peluang usaha bisnis bisa muncul dari mana saja. Selanjutnya ada layanan bisnis modern. Dalam dunia bisnis modern, layanan digital sangat membantu proses usaha. Contohnya marketplace seperti Shopee dan Tokopedia yang memudahkan jual beli, layanan pengantaran seperti GoSend dan juga Grab Express, serta pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana yang membuat transaksi jadi cepat dan aman. Inilah bukti bahwa teknologi benar-benar telah mengubah cara kita berbisnis. Sekarang kita masuk ke bagian penting dalam dunia bisnis digital, yaitu analisis SWOT. Pernah dengar istilah ini teman-teman? SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, melalui analisis SWOT ini, kita bisa menilai seberapa siap sebuah ide bisnis untuk dijalankan. Dengan cara ini, pelaku usaha dapat memahami potensi sekaligus tantangan yang mungkin akan dihadapi. Misalnya, kekuatan atau strength dari sebuah usaha digital adalah kemudahan akses secara online.
Jadi, pelanggan bisa berbelanja atau memesan produk kapanpun tanpa batas waktu. Sedangkan kelemahannya atau weakness-nya bisa saja terletak pada promosi yang masih kurang menarik atau terbatasnya kemampuan dalam mengelola media sosial. Lalu untuk peluang atau opportunity-nya muncul dari semakin luasnya pasar digital di era sekarang. Banyak orang beralih ke sistem online dan itu artinya ada banyak kesempatan baru yang bisa kita manfaatkan. Tapi jangan lupa selalu ada ancaman atau threat-nya juga. Misalnya, semakin banyak pesaing yang menawarkan produk serupa atau harga yang lebih kompetitif. Jadi, dengan menggunakan analisis SWOT ini, kita bisa melihat usaha kita secara menyeluruh. Apa yang sudah kuat, apa yang perlu diperbaiki, serta bagaimana cara menghadapi persaingan di dunia digital. Intinya, analisis SWOT ini membantu kita berpikir strategis sebelum benar-benar memulai bisnis. Jadi, yuk mulai biasakan menganalisis setiap ide usaha kalian menggunakan SWOT supaya lebih bisa atau lebih siap bersaing di era digital. Sebelum memulai bisnis, penting banget untuk menganalisis peluang usaha kita. Caranya, amati dulu kebutuhan di sekitar kita, temukan masalah yang bisa kita pecahkan, lalu buat ide bisnis sebagai solusinya. Oke, next. Di sini ada contoh kasus sederhana. Contoh nih, di sekitar sekolah ada banyak penjual makanan yang belum promosi secara digital. Kita bisa bantu mereka dengan membuat akun Instagram atau WhatsApp agar pelanggan bisa pesan online. Sederhana tapi berdampak besar kan? Lalu ada langkah membuat ide usaha digital. Nah, kalau kalian ingin memulai bisnis sendiri, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ada pilih jenis usaha, mau produk atau jasa. Yang kedua, tentukan siapa target pasar kalian. Yang ketiga, pilih media promosi yang tepat seperti TikTok, Instagram, atau Shopee. Keempat, buat nama dan logo usaha. Dan yang terakhir ini, rancang strategi promosi yang menarik biar pelanggan tertarik. Semudah itu untuk memulai kan? Nah, di sini ada contoh ide usaha digital. Jadi ada beberapa contoh ide usaha digital antara lain bunga cantik, toko buket bunga online yang bisa dipesan lewat WhatsApp dan Instagram. Ada juga Creative Fats, jasa desain dan promosi UMKM di media sosial. Dan juga Clean Up, layanan cuci motor yang bisa dipesan lewat chat WhatsApp. Jadi kuncinya itu satu, yaitu pahami kebutuhan masyarakat, lalu buat solusi digital yang praktis. Nah, di sini ada panduan presentasi. Jadi, kalau kalian mau mempresentasikan ide usaha digital, cukup jelaskan nama usaha, alasan memilih ide itu, siapa target pasar kalian, media promosi yang dipakai, dan juga apa keunggulan produk atau jasanya. Tipsnya, jangan lupa tampil percaya diri ya. Oke, kita udah masuk di kesimpulan nih. Dari pembelajaran ini, kita tahu bahwa dunia digital penuh peluang. Siapapun bisa jadi pengusaha kalau berani berinovasi dan mau belajar. Kreativitas, kerjasama, dan konsistensi adalah kunci utama kesuksesan bisnis digital. Sekarang, coba pikirkan, ide usaha digital apa yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Baik, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga materi ini bisa menginspirasi kalian untuk berani mencoba hal baru dan juga menjadi wirausaha muda yang kreatif di era digital. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.